Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kelas 4 Istanbul yang soleh dan soleha. Bertemu lagi dengan Miss Intan dalam pelajaran tematik. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 1, subtema 3, muatan IPA. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap oleh benda tertentu. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak. Contoh benda-benda yang dapat memantulkan bunyi adalah kaca, dinding, dan logam. Kemudian, contoh benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah karpet, karet, busa, dan kertas. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama merupakan dinding yang terbuat dari susunan batu bata dan semen yang dapat memantulkan bunyi. Kemudian gambar yang kedua, lantai dan dinding ruang pertemuan dilapisi karpet. Tujuannya untuk menyerap atau meredam bunyi. Suara dari dalam ruang menjadi tidak bising atau terdengar hingga keluar ruangan. Berdasarkan jenisnya, bunyi pantul dibedakan sebagai berikut. Bunyi pantul yang memperkuat asli, yaitu bunyi pantul yang terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul kurang dari 10 meter. Bunyi yang dipantulkan akan terdengar lebih nyaring. Gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi yang tidak terdengar menjadi tidak jelas. Gaung terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul sekitar 10-20 meter. Hal ini menyebabkan hanya sebagian bunyi pantul yang tiba bersamaan dengan bunyi asli. Contoh bunyi gaung yaitu yang pertama berteriak di dekat tebing. Kemudian yang kedua berteriak di dalam kamar mandi. Selanjutnya adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul lebih dari 20 meter. Gema sering terdengar jika kita berteriak di gua, lembah, dan bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Contoh bunyi gema yaitu yang pertama, berteriak di sawah yang di sekitar sawahnya dikelilingi oleh tebing atau pegunungan. Kemudian yang kedua, berteriak di depan gua. Dan yang ketiga, berteriak di lapangan. Manfaat bunyi pantul.
Manfaat yang pertama yaitu dapat mengukur kedalaman laut. Kemudian manfaat yang kedua dapat mengetahui kedudukan kapal selam. Dan manfaat yang ketiga yaitu dapat mengetahui letak ikan-ikan di dalam laut. Oke teman-teman yang soleh dan soleha, demikianlah pembelajaran tematik tema 1 subtema 3 muatan IPA pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya soleh dan soleha kelas 4 Istanbul dalam belajar. Dan sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.